selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran yang pertama ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 113. Sampai dengan halaman 123. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 61. Sampai dengan halaman 64. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan amanat atau pesan moral yang terdapat dalam dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyebutkan 6 contoh alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar imajinasi dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, Siti dan teman-temannya sedang bermain di halaman sekolah. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Nah, anak-anak, berikut ini anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Mereka sedang bermain di taman ya anak. Mereka bermain kucing dan tikus. Anak-anak, berikut ini ada beberapa cara untuk memperoleh informasi dari dongeng.
Informasi dapat kita peroleh dari mana saja. Salah satunya dari dongeng, dengan cara kita membaca dongeng ya anak, jadi kita dapat memperoleh informasi. Nah, bagaimana cara memperoleh informasi dari dongeng? Nah, informasi dalam dongeng dapat diperoleh setelah kita membaca secara menyeluruh. Jadi kita tahu apa yang terjadi atau apa isi di dalam cerita dongeng tersebut ya anak. Kemudian setelah membaca kita mengetahui isi dongeng. Anak-anak, berikut ini ada dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing." "Ada apa?" jawab kucing. "Mari kita makan ikan asin," ajak tikus. "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" tanya kucing. "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan. Bagaimana pesan tikus anak-anak? Iya. "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kucing berkata, "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Anak-anak, apa yang terjadi? Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Kemudian kucing berkata, "Ikan asin, sin. Aduh, saya bukan ikan. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Kemudian ikan asin berkata, "Ikan asin, meong." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing memakannya.
Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus. Sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Seru ya anak-anak? Anak-anak, tokoh dalam cerita fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus ada dua. Yang pertama ada kucing, kemudian yang kedua ada tikus. Nah, anak-anak, watak mereka berbeda-beda. Watak kucing suka mencuri, kemudian kita lihat lagi watak tikus suka mencuri, licik, ingkar janji, dan suka menipu. Nah, kemudian amanat atau pesan moral yang terdapat dalam dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus adalah: pertama, tidak boleh mencuri. Kemudian, jangan suka ingkar janji. Kemudian, jangan suka menipu ya anak-anak. Kemudian, kita harus menjaga persahabatan. Dan latar atau tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah di rumah Pak Tani. Anak-anak, berikut ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Pertanyaan yang pertama, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Apa anak-anak yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Iya, ikan asin. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana kucing dan tikus mencari makan? Nah, di mana anak-anak? Iya, di rumah Pak Tani. Selanjutnya, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Siapa anak-anak yang bersikap curang? Ya, tikus. Kemudian, pertanyaan berikutnya, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Mengapa anak-anak? Ya, karena kucing mengira tikus adalah ikan asin. Kucing dan tikus sepakat. Nah, tikus akan naik mengambil ikan asin. Kemudian, kucing menjaga di bawah dan menunggu tikus melemparkan ikan asin. Kemudian, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pecahan setengah atau 1/2, kemudian pecahan 1/3 atau 1/3, dan pecahan 1/4 atau 1/4? Nah, berikut ini kita akan belajar materi tentang mengenal pecahan. Nah, anak-anak perhatikan gambar di sini, ada gambar kue donat. Di sini gambar satu kue donat yang utuh. Kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, masing-masing kedua bagian ini menyatakan pecahan 1/2. Dan yang ini juga menyatakan pecahan 1/2. Nah, anak-anak, berikut ini anak-anak perhatikan gambar juga. Nah, satu buah kue donat yang utuh kemudian dibagi. Nah, ini pembagiannya tidak sama ya anak-anak, jadi bukan setengah. 1/2 dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2 ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Pecahan 1/3. Anak-anak perhatikan gambar kue puding. Nah, di sini gambar kue puding dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/3. Ini juga menyatakan pecahan 1/3 dan ini juga menyatakan pecahan 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, sekarang kita lanjut.
pecahan 1/4. Anak-anak, di sini ada gambar pizza. Nah, pizza ini pertama dia utuh. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian pizza ini menyatakan pecahan 1/4. Kemudian potongan yang ini juga menyatakan pecahan 1/4, dan yang ini juga menyatakan pecahan 1/4. Kemudian potongan yang ini juga menyatakan pecahan 1/4. Anak-anak, berikut ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang pecahan. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik-titik, bagian yang sama. Nah, anak-anak perhatikan nih, ada gambar kue. Nah, di sini ada gambar 2 bagian yang sama. Nah, kemudian satu bagian yang bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Sekarang kita lanjut lagi. Anak-anak perhatikan lagi gambar kue di samping kanan. Pertanyaannya, banyak kue ada? 2. Kemudian satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya, sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, anak-anak perhatikan gambar kue di samping kanan. Banyak kue ada? 3. Kemudian satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Selanjutnya, anak-anak perhatikan gambar kue di samping kanan. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Satu bagian yang bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan ada gambar kue lagi ya, anak-anak di sini. Gambar kuenya di samping kanan. Pertanyaannya, banyak kue ada? 4. Kemudian satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasangkan pecahan 1/2, kemudian pecahan 1/3, dan pecahan 1/4 dengan kue yang dimakan tikus dan kue yang dimakan oleh kucing ya anak-anak. Pertama, pecahan 1/2 kita pasangkan dengan ada di sini kue yang dimakan oleh kucing ya anak-anak. Di sini ada 2 kue, kemudian satu kue bertanda X. Jadi kita pasangkan ke sini. Nah, satu lagi kita pasangkan. Nah, ini juga kucing yang memakan kuenya ya anak-anak. Nah, yang bertanda X ini menyatakan pecahan 1/2. Kemudian kita lanjut lagi pecahan 1/3. Nah, jadi kita pasangkan dengan kue yang dimakan tikus yang ini. Ada 3 kue. Yang bertanda X ini menyatakan pecahan 1/3. Selanjutnya, pecahan 1/4. Nah, kita pasangkan ke sini kue yang dimakan oleh kucing. Di sini ada 4. Yang satu bertanda X. Nah, yang satu bertanda X ini menyatakan pecahan 1/4. Selanjutnya, ada kue yang dimakan oleh tikus. Ada 4 kue, kemudian satu kue bertanda X. Nah, kue ini menyatakan pecahan 1/4. Anak-anak, hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Nah, anak-anak, berikut ini
Anak-anak perhatikan, ini contoh gambar sketsa. Nah, anak-anak, gambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari hayalan atau imajinasi kita pada suatu objek. Alat yang dibutuhkan untuk membuat gambar imajinasi adalah pensil, spidol, krayon, cat warna, penggaris, dan bahan yang digunakan adalah kertas gambar. Berikut ini ada beberapa langkah-langkah dalam menggambar imajinasi, yaitu pertama, siapkan alat dan bahan yang kita gunakan. Kemudian, lakukan pengamatan atau observasi. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar. Nah, untuk membuat sketsa gambar ini kita menggunakan pensil ya anak. Selanjutnya, kita memberi warna. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, amanat atau pesan moral yang terdapat dalam dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus adalah: pertama, tidak boleh mencuri. Kemudian yang kedua, jangan ingkar janji. Yang ketiga, jangan suka menipu. Dan yang keempat, jagalah persahabatan. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 6 contoh alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar imajinasi, yaitu pertama, pensil, kemudian kedua, spidol, yang ketiga, krayon, kemudian yang keempat, cat warna, yang kelima, penggaris, dan yang keenam, buku gambar atau kertas. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran yang pertama, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.